Sebelumnya terima kasih sudah datang ke Museum Batik Abdullah. Kita akan mulai acaranya pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berjumpa di acara yang sangat kita nanti-nantikan ini, yaitu seminar kajian lukisan koleksi Museum Basuki Abdullah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Aris Ibnu Darajat selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Marsono MHum juga selaku narasumber pada hari ini. Dan Ibu Dr. Citra Semana Dewi MSN juga narasumber pada hari ini, serta moderator yang hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Rudi Marwan SSN MSN. Dan tidak lupa pula PLT Kepala Museum Basuki Abdullah Ibu Titi Umi Kurniawati SOS, serta Ketua Pelaksana yaitu Bapak Dian Ardianto, dan peserta seminar pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya 1 stanza, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan sambutan pembuka acara seminar oleh PLT Kepala Museum Basuki Abdullah, dan dilanjutkan dengan seminar yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi Marwan selaku moderator, serta ada paparan materi pertama dari Bapak Dr. Andes Joko Marsono MHum. Lalu yang kedua ada dari Dr. Andes Aris Ibnu Darajat, dan yang ketiga adalah Ibu Citra Semana Dewi. Dilanjutkan dengan tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Baik, acara pertama adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 1 stanza. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya untuk memulai acara ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara seminar oleh PLT Kepala Museum Basuki Abdullah, Ibu Titi Umi Kurniawati SOS. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Livia. Izinkan saya di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu.
Tentunya izinkan saya menyapa, di sini telah hadir bersama saya, kita semuanya ya. Ada 3 orang narasumber dan moderator. Izinkan menyapa, di ujungnya adalah Pak Aris. Beliau adalah Bapak Permusiuman kita, ahlinya museum, guru saya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Museum Sport Pemuda ya Pak ya. Selamat pagi Pak Aris, terima kasih sudah hadir, salam sehat selalu. Kemudian di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Joko Matsono, beliau juga dulu mantan Kepala Museum Basuki Abdullah, perintisnya juga hingga tahun 2016 atau 17 ya. Nah, beliau lah ini yang merintis Museum Basuki Abdullah. Kemudian sebelah kiri saya yang paling cantik nih, narasumber paling cantik, Mbak Citra saya memanggilnya. Beliau juga seorang kurator dan seorang multi talenta pokoknya ya. Nanti Mas Moderator akan mengenalkannya. Dan terakhir ada Mas Moderator, selamat datang ya. Selamat datang Mas Joko dan Mbak Citra. Kemudian ada Mas Heru di sini, saya panggil saja, kita semuanya generasi ya, generasi muda kolonial ya. Mas Heru selamat pagi, terima kasih sudah hadir dan sudah bersedia menjadi moderator. Serta Bapak Ibu ya, Bapak yang ganteng dan Ibu yang cantik dan adik-adikku mahasiswa semuanya, terima kasih dan pelajar yang sangat saya banggakan ya tentunya. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di lantai 3 ruang aula Museum Basuki Abdullah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun tentunya dalam acara seminar kajian Museum Koleksi Museum Basuki Abdullah tahun 2022. Ini adalah kegiatan penghujung ya Mas, penghujung yang kegiatan teknis penghujung adalah hari ini. Insya Allah tanggal 22 kita masih ada kegiatan yang sifatnya nanti akan keluar ya, tapi kita healing lah, healing untuk akhir tahun keluarga besar Museum Basuki Abdullah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, serta Bapak Ibu hadirin semua yang telah sudi meluangkan waktunya untuk hadir bersama di sini dalam acara yang sangat penting ini, karena ini adalah suatu acara yang penting bagi kami. Jadi mengapa kami katakan penting? Jadi memang Basuki Abdullah itu tidak ada apa-apa tanpa pendukung, di mana pendukungnya adalah masyarakat dan Bapak Ibu semua. Kita perlu masukan apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan ke depannya supaya lebih baik. Ini adalah masukan yang penting dari 3 narasumber ini dan Bapak Ibu sekalian untuk pengajuan Basuki Abdullah. Nah kemudian tujuan kami melaksanakan seminar ini adalah pada dasarnya itu untuk lebih memahami beberapa ekspresi lukisan karya Basuki Abdullah, terutama tema tokoh, selain dapat melengkapi telaah yang selama ini sudah dilakukan, bertujuan juga untuk lebih mengetahui lebih jauh jumlah lukisan tokoh Basuki Abdullah dan menjelaskan perihal ada tidak ada hubungan antara tokoh yang dilukis dengan minat pelukis terhadap riwayat ketokohan objek lukisan. Nah, memang Bapak Ibu ketahui bahwa banyak sekali lukisan-lukisan yang ada di Basuki Abdullah sangat menarik. Bapak Ibu tentu juga tahu bahwa Basuki Abdullah itu seorang orang yang humble, meskipun kaya, pandai, namun dia rendah diri ya. Itu contoh ya, dan kemudian dekat dengan masyarakat dan para pemimpin kita. Buktinya ada di ruang lantai 2, di situ adalah ruang pameran tetap kami. Salah satunya adalah tokoh-tokoh lukisan pada saat seluruh kepala negara melaksanakan non-enlightenment atau gerakan non-blok tahun 1922. Itu adalah salah satu bukti bahwa betapa dekatnya seorang Basuki Abdullah dengan pemimpin-pemimpin kita. Nah, itu yang mungkin kurang lebihnya. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Museum Basuki Abdullah, Mas Dian dan tim yang telah bekerja keras, berdedikasi sehingga acara ini bisa berjalan lancar insya Allah nantinya hingga beberapa jam ke depan. Dan tentunya tidak bisa berpanjang lebar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian atas izin Bapak dan Ibu dan Allah SWT, secara resmi acara seminar kajian lukisan koleksi Museum Basuki Abdullah saya buka. Dan saya akhiri. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu, dan saya kembalikan ke Mbak Lydia. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Titi Umi Kurniawati yang sudah membuka acara pada hari ini. Baik, kita akan masuk ke acara ini, yaitu kepada Bapak Rudi Marwan selaku moderator dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul
momen yang sangat menarik dan penting ini dalam sesi seminar kajian lukisan koleksi museum Batu Bola, di mana upaya untuk memperkenalkan program upaya untuk memperkenalkan ke generasi muda yang diselenggarakan oleh Museum Batu Bola yang bernama Banteng Kepala Museum Batu Ibu Siti Umi Trinawati SS. Kemudian bisnis telah hadir senior kita. Jadi seminar ini adalah lintas generasi, ya, di mana yang paling muda adalah Bapak Dr. Aris Ibnu. Jadi dan pesertanya di sini juga ada pendidik, ya, pendidik dari dosen, dari guru, kemudian mahasiswa, kemudian siswa-siswi. Ya, ini menarik ya, lintas generasi. Mudah-mudahan tujuan dari seminar ini akan tercapai. Nah, untuk seminar ini saya akan coba memperkenalkan, ya. Sebenarnya kalau untuk generasi saya sendiri sih sudah memahami, tahu, ya, memahami siapa sih sosok pembicara hari ini, seperti itu. Dan yang pertama kita perkenalkan pembicara yang pertama adalah Dr. Citra Semaradewi MSN. Jadi kalau saya mau menceritakan beliau, ya, buku itu 3 hari 3 malam nggak selesai. Subhanallah, capaian beliau sangat luar biasa, ya. Jadi mungkin saya bacakan beberapa saja bahwasanya beliau ini menyelesaikan doktoralnya di Universitas Indonesia, ya, di ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kemudian S2-nya juga sama masih di UI, ya, Universitas Indonesia, tentang ilmu sosial dan politik, ya, sekali komunikasi. Kemudian S1-nya di Institut Kesenian Jakarta. Kemudian track record beliau ini tadi yang saya sebutkan tidak cukup 3 hari 3 malam, ya. Jadi konsen beliau di kuratorial di Galeri Nasional Indonesia, ya. Kemudian ada beberapa yang di sini beliau sudah menjadi juga menjadi dosen, ya, pengajar di FSR IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kemudian menjadi dekan FSR IKJ 2 periode, ya, 2 periode. Subhanallah, ini tanggung jawab yang besar dan beliau bisa melewati. Kemudian dalam bidang penelitian dan penulis beberapa buku yang pernah tulis, ya, kumpulan tulisan pada buku Globalisasi Naga. Ini seniman besar, ya. Dan sekarang kalau tidak salah dituliskan oleh Pak Nindijau, Pak, untuk kajian S3 beliau, seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca profil beliau, ya. Ini kalau saya sebutkan tidak habis 3 jam. Kemudian untuk pemateri yang kedua adalah Dr. Aris Ibnu Darajat, ya. Beliau ini ternyata seniornya Ibu Titik, ya. Dan menjabat di Museum Sumpah Pemuda, gitu, ya. Kemudian saya sebutkan mungkin untuk beberapa biodata beliau atau beliau lahir di Batu Retno, kemudian Kabupaten Wonogiri. Ini tahunnya, mohon maaf tidak saya sebutkan. Dia paling muda di sini. Udah bagus PNS Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010, ya. Lulus sarjana sekolah tinggi seni rupa
asli Yogyakarta Batik ini yang saya alumni isi juga Bapak. Oke, itu yang kemudian anggota tim kajian lukisan Basuki Abdullah dengan tema lukisan Basuki Abdullah, tema dengan Indonesia mitos dan tokoh yang kemarin tidak kita buka dalam pameran yang tersedia di lantai 1. Kemudian anggota tim tulis modul dan koleksi museum ya, Direktorat Permuseuman ikut Dirjen BUD di BUD 2012 dan banyak membantu berbagai pameran museum dan juga menjadi juri lomba seni lukis. Kemudian juga saya aktif mengatur kegiatan ekstrakurikuler lukis di SD dan SMP Alvia Tambun Bekasi dan beberapa sekolah dasar menengah awal Dewan Dakwah dan Bekasi. Kemudian untuk narasumber yang ketiga itu juga senior Basuki Abdullah ya, Dr. Andes Joko Martono MPhu. Beliau lahir di Jakarta. Ini juga masih muda ya teman-teman. Coba muda. Berbeda dengan Basuki Abdullah, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lulus sarjana Sastra Program Studi Seni Rupa S1 pada tahun 1992 di Universitas 11 Maret. Dan tahun 2004 menyelesaikan pendidikan Magister Humaniora S2 pada program studi Ilmu Arkeologi Program Sarjana Universitas Indonesia. Karya yang pernah ditulis antara lain Manajemen Strategi Museum Basuki Abdullah tahun 2004. Kemudian beberapa tulisan yang lainnya, lukisan Basuki Abdullah dengan domain legenda mitos dan tokoh sebagai anggota penulis. Kemudian Purna Bakti tahun pada kegiatan pendidikan dan kebudayaan tahun 2019. Nah, materi-materi yang akan disajikan oleh narasumber ini berupa kajian dan sudah dikelompokkan oleh Museum Basuki Abdullah ya. Yang pertama adalah tema dongeng dan mitos, kemudian tokoh, lalu yang ketiga adalah pemandangan alam, lalu yang keempat adalah perjuangan, yang kelima potret dan model, kemudian yang keenam adalah bintang, binatang dan tumbuh-tumbuhan, kemudian yang ketujuh adalah agama dan spiritual, dan kedelapan adalah kemanusiaan dan sosial. Nah, untuk seminar hari ini kita mengupas tentang tokoh ya. Jadi apa ya, kalau siapa sudah jelas bahwa yang kreatornya, pembuatnya, senimannya sang maestro, yaitu Bapak Basuki Abdullah. Jadi paparan materi ini adalah terkait tentang apa, kemudian mengapa, lalu bagaimana dan di mana ya, ini kajian ke arah sana. Dan untuk lebih jelasnya materi akan dibabarkan untuk sumber yang pertama oleh Dr. Citra Sumara Dewi MSN. Monggo ikut. Kalau saya panggilnya enggak. Siap. Panggilan depannya dipersilakan untuk di depan. Mohon izin Mbak Citra, waktu dibatasi hanya 10 menit. Siap. Nanti akan diteruskan dengan sesi tanya. Izin berdiri Ibu Umi ya, Pak Joko, Pak Aris. Ya, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman sini. Ada guru, Pak Guru, Bu dosen, Pak dosen juga mahasiswa dan SMU mungkin ya sebagiannya. Ya, langsung saja sesuai dengan tadi disampaikan oleh Mas Moderator bahwa seminar kali ini para peserta akan menampilkan hasil kajiannya, dan kebetulan
itu ketika rapat saya mendapatkan dua tokoh yang harus saya kaji, yaitu satu tokoh pahlawan nasional Teguh Umar dan Ibu Ade Kartini. Saya nggak tahu nih apakah karena kebetulan atau bahkan memang semesta alam mendukung, kok dua ini setelah saya kaji sangat menarik, karena pada kajian di lapangan saya menemukan hal-hal yang sebenarnya di luar prediksi saya, tapi menjadi kajian yang sangat menarik. Artinya gini, kalau kita bicara tentang Teguh Umar itu adalah pahlawan nasional, lahir pada tahun 1850-an, sementara artinya 1870-an, jadi beda 20 tahun. Jadi rentang 20 tahun itu menunjukkan bagaimana dua tokoh ini hidup pada zaman yang berbeda, pada situasi perang yang berbeda. Teguh Umar waktu itu dikenal sebagai pahlawan dari Aceh yang melawan Belanda, sementara Kartini adalah tokoh pejuang emansipasi. Nah, menariknya pada kajian saya ini dari dua lukisan yang dilukis oleh Basuki Abdullah, saya menemukan hasil kajian dalam konteks bagaimana Basuki Abdullah melukis secara tanpa sadar, disadari atau tidak, memiliki perspektif gender. Nah ini, meskipun dalam kajian yang kemarin tulis tidak menukik pada pemahaman kajian gender, tapi pada seminar kali ini saya akan mencoba memberi wawasan pada teman-teman bagaimana melihat perspektif gender pada karya seni, khususnya melalui karya Basuki Abdullah. Mungkin bisa dilanjutkan. Ini pengantar aja ya, bagaimana sebenarnya gender dan karya seni itu bisa kita lihat ya. Kita ketahui bahwa gender adalah konstruksi nilai-nilai pada masyarakat yang diyakini sebagai sebuah kebenaran yang melalui nilai-nilai yang dikaitkan dengan peran sosial perempuan dan peran sosial lelaki dalam masyarakat ya. Mungkin adik-adik sudah paham ya, saya nggak bisa menjelaskan lagi tentang pemahaman tentang gender itu karena sudah menjadi pengetahuan, mungkin sudah diberikan dari guru, bapak guru, pak dosen ya. Nah, bagaimana identitas gender ini bisa mempengaruhi apresiasi seni. Kemudian bagaimana menganalisis karya Basuki Abdullah dengan pendekatan gender. Mungkin bisa lanjut berikutnya. Kajian tentang seni dan gender sebenarnya di beberapa negara, terutama di Eropa itu sudah dimulai dari abad 14 ya, 14-15. Kita masih dijajah waktu itu ya. Kita belum punya pelukis sehebat mereka ya. Kita baru memiliki Raden Saleh pada abad ke-19. Nah ini lanjut, ini beberapa karya seni. Ini hanya highlight saja bagaimana saya ingin memberi gambaran karya seni yang diciptakan pada zaman Renaissance itu abad ke-14-15 itu mereka sudah sangat optimal dan maksimal melukiskan sebuah potret ya, lukisan potret, karena karya Basuki Abdullah yang akan dikaji juga lukisan potret ya. Iya, ini menggambarkan bagaimana raja ya, digambarkan dengan posisi kaki yang agak ditekuk gitu. Ini kalau menurut belakang ini gaya ini ditemukan pertama kali pada masa Yunani ya, kaki mulai miring gitu, karena sebelumnya kan mereka nggak berani lukis kayak gini, takut dianggap melawan dewa gitu ya. Nah ini sampai mengenai zaman Yunani, ini menunjukkan bagaimana kekuasaan lelaki ya. Berikutnya ini potret lukisan perempuan, kita lihat bagaimana gestur tubuhnya sangat berbeda dengan sebelumnya, sangat pasrah ya, kemudian fasih gitu. Berikutnya ini juga lukisan potret Maria dari karya Rembrandt, seniman besar dari Belanda. Berikutnya, nah ini saya hanya memberi gambaran bagaimana potret perempuan pada masa itu, simbol-simbol perempuan itu sangat lekat dengan artefak yang digambarkan oleh seorang seniman. Jadi bagaimana wanita berpakaian mahal, kemudian perhiasan mahal, kemudian juga sesuatu yang sangat indah ya, menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu, pada abad ke-14-15 itu dilukiskan dengan kondisi yang sangat sebagai simbol ya, simbol dari kekayaan, simbol dari status suami ya, tapi bukan sebagai dia sendiri gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana Basuki Abdullah melukiskan sosok Kartini ya, dalam konteks kita melakukan studi komparatif ya. Ya lanjut. Nah ini juga menunjukkan bagaimana
perempuan pada masa itu digambarkan dengan simbol kekayaan, status sosial, dan juga sebagai pendamping suami ya. Secara teknis memang luar biasa kualitas lukisan Renaissance karena ya. Apalagi kita belum ada apa-apa yang abad 15 masih dijajah Portugis ya. Jadi ini dengan tadi ya. Jadi bagaimana puan pada lukisan ini tanpa tanpa harapan gitu, kosong dan juga sangat pasti gitu. Ya berikutnya. Ini juga menggambarkan bagaimana lukisan pada masa itu dilukis oleh pelukis lelaki dengan menampilkan sosok pria sangat aktif ya, artinya terlihat jelas yang kanan itu saya lupa kalau nggak salah nama itu berkomunitas ya. Intinya gini, lukisan yang dilukis oleh pelukis lelaki dan mengangkat tokoh lelaki ini menunjukkan karena sosok objek yang diangkat itu punya peran. Dia sebagai peneliti, dia sebagai Rembrandt, sebagai Erasmus, sebagai penulis sastrawan, juga sebagai saintis, sebagai zaman dulu itu ilmu kedokteran juga sama ya. Karena pada masa itu juga ilmu non eksak berkembang sangat pesat ya. Ya lanjut. Nah ini dua penelitian saya kebagian dua tokoh ini. Kita akan lihat bagaimana sosok Teguh Umar digambarkan oleh Basuki Abdullah. Kita lihat gesturnya sangat aktif ya, tangan disilang gini ya. Terus ada ada rencong ya, alat senjata di Aceh ya, itu terkenal sekali. Tatapan matanya juga sangat tajam ya, sangat tajam. Posisi tubuhnya juga seperti menantang. Orang juga melihatnya, wah ditantang gitu. Nah posisi tubuh itu bagi seorang pelukis sebenarnya bukan dilukis tanpa maksud. Bentuk apapun, posisi apapun, gestur apapun yang dipilih oleh pelukis sebenarnya punya makna. Kadang-kadang kita nggak sadar, tapi sebenarnya bagi pelukis itu sebenarnya merupakan tindakan alam bawah sadar. Nanti kita lihat perbandingan dengan ini ya. Meskipun ya sebentar saya akan ini gesturnya sangat aktif ya, tatapan bentuk tangan dilipat ya, kemudian menghadap ke kiri dan kokoh dengan tangan hilang. Sangat kuat ya, tatapan juga sangat kuat. Bajunya juga menunjukkan busana adat tadi sama ya dengan lukisan di masa Renaissance. Kemudian juga baju khusus ya, tutup kepala, kopiah ya, namanya top bajanya betul nggak ya? Ada orang aja di sini? Nggak ada ya? Memang topi khusus ya. Ya berikutnya ya kita akan gestur Kartini ya. Gestur Kartini menurut saya ya, jadi menunjukkan satu dari posisinya ada aja ya, matanya itu punya ke kiri ya. Kalau menurut analisis saya ini sah saja ya seorang peneliti maupun sejarawan melakukan interpretasi ya, karena itu satu bentuk penilaian ya, posisinya agak ke kiri, matanya juga sangat menerawang gitu, kemudian juga posisi tangannya begini aja gitu. Padahal Kartini kan dia seorang dia seorang pejuang. Seorang pejuang pasti identik dengan sesuatu yang sangat aktif ya, proaktif, tadi dia mengajar, tadi dia melatih ya masyarakat sekitar. Tapi dalam karya ini dilukiskan dengan sangat pasif ya, gestur tubuh ya, kemudian menerima yang apa adanya. Meskipun yang juga harus kita kritisi dari lukisan ini, Basuki Abdullah memang melukis tidak pada objek langsung ya. Karena kita tahu Basuki Abdullah lahir pada tahun 1915 ya kalau nggak salah. Sementara pahlawan kedua itu lahir pada abad ke-18an, jadi nggak mungkin. Nah mungkin saja bisa jadi ketika Basuki Abdullah mendapatkan lukisan tersana potret pada waktu itu, dia memilih dari sekian banyak potret Kartini, memilih dari sekian banyak foto Teguh Umar. Tapi kenapa memilih foto seperti ini? Saya pikir juga ada maksud tertentu ya. Ini yang saya katakan, Basuki Abdullah sudah menerapkan dalam dirinya perspektif gender. Jadi Teguh Umar dilukiskan dengan sangat aktif, sementara lukisan Kartini dipilih yang sangat pasif ya,
dengan menurut saya sih ini sebenarnya pasif banget ya dia. Seolah-olah ini identik dengan perjalanan hidupnya ya. Dia tidak bisa menolak ketika dia di poligami, dipaksa kawin oleh orang tuanya. Itu sangat terlihat pada lukisan ini. Ya, berikutnya lanjut aja. Oke, ini sebenarnya ini analisis pada kajian yang kami lakukan. Saya katakan bahwa tatapan mata saat ini sangat fokus menerawang ya, sementara tatapan mata Teguh Umar sangat tajam, posisi tangan juga sangat pasif, dia seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa, padahal dia adalah seorang pejuang emansipasi yang sangat luar biasa pada abad ke-19. Kemudian Teguh Umar karena dia seorang pejuang secara fisik berhadapan dengan Belanda, maka dilukiskan dengan sangat aktif ya. Saya pikir dua hal penting itu yang bisa dijadikan bahan diskusi nanti. Secara prinsip dua tokoh ini sangat menarik karena memang memiliki karakter masing-masing dan sebenarnya persoalannya kenapa Basuki Abdullah memilih posisi seperti ini. Apakah memang dia terlebih dahulu membaca tentang riwayat hidup senimannya sehingga pandangan maupun keyakinan itu sudah tertanam, kemudian dia memilih dua sosok ini. Karena sekali lagi lukisan ini tidak digambar secara langsung seperti Basuki Abdullah melukis model-model, tapi melalui foto yang ditemukan melalui dokumentasi Kemendikbud kalau salah ya Mas Dian ya. Karena ini juga konon mungkin nanti Pak Joko bisa menjelaskan lebih lanjut. Lukisan-lukisan ini adalah lukisan yang dulu dibuat pada masa tahun 70-an ya, pada masa pemerintahan Soeharto waktu itu untuk membuat tokoh-tokoh nasional yang dilukiskan. Saya pikir itu saja dari saya, nanti bisa berkembang pada diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paparan dari Dr. Citra Suara Dewi KPN. Nah, secara implisit kita semuanya memahami bahwa yang dipaparkan adalah mengupas tentang icon indeks dan simbol ya, di mana tokoh itu sendiri menjadi objek, kemudian busana icon-icon yang dipakai, kemudian pada tahun berapa karya itu dibuat. Nah, ini menarik untuk bisa dipertanyakan oleh teman-teman semua peserta di sini. Mungkin bisa monggo Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan ke pemateri ya, agar diskusi ini hidup dan memberikan manfaat untuk generasi muda yang ada di sini. Mungkin dari Bapak Ibu guru dulu atau Bapak Ibu dosen, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Soleh dari SMP 8 Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya tertarik sekali. Pengalaman saya melihat dua foto ini di sekolah itu biasa aja. Karena memang kita melihat sesuatu ya seperti itu apa adanya. Tapi begitu tadi Ibu jelaskan, subhanallah, luar biasa sekali ya. Yang pertama saya tanyakan, ini ada berapa lukisan tokoh yang dibuat oleh Pak Basuki Abdullah? Yang kedua, ini bagaimana kita untuk bisa mendeskripsikan seperti itu tadi terhadap karya-karya lukisan yang kita lihat. Sebab terus terang saya tadi masuk atas itu, iki karepe opo. Saya lihat mungkin saya nggak paham sama sekali. Ini yang jelas kalau orang-orang yang memang berjiwa seni itu bisa memahaminya. Yang ketiga, ini saya husnuzon bahwa beliau ini melihatnya dalam perspektif untuk pendidikan dan seni ya. Tapi kalau kita lihat di banyak lukisan-lukisan orang-orang di Eropa itu lebih cenderung seperti mereka untuk menjatuhkan perempuan, sebab banyak lukisan-lukisan yang membuat kita
orang-orang timur ini kayaknya kurang pantas gitu. Ya kalau yang tadi disuguhkan kan memang mereka berpakaian dengan sopan, tapi banyak juga ya laki-laki juga ada yang difoto seperti itu, dilucu seperti itu. Ini tentunya bukan ranah kita untuk menjelaskan itu, tapi untuk perspektif ini saya mohon dijelaskan oleh Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada 3 hal yang ditanyakan Mbak Cipta. Yang pertama ada berapa lukisan tokoh, kemudian yang dibuat oleh Pak Habib Abdullah ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mendistribusikan 2 karya R.A. Kartini dan Teguh Umar. Kemudian yang ketiga adalah tentang pandangan perspektif gender karya-karya yang menjatuhkan kaum perempuan. Semoga waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad soal pertanyaan tanggapannya. Pertanyaan pertama mungkin yang lebih tepat menjawab ini pihak museum ya, berapa banyak tokoh yang jadi Umi atau Mas Dian bisa membantu, maksudnya karya tokoh mungkin ya Pak ya, Pak Soledia ya. Kemudian memahami lukisan memang ada 2 hal Pak. Kalau kita memahami lukisan yang alirannya realis mungkin tidak masalah ya, lukisan portret itu yang tadi saya jelaskan bisa melihat dari simbol-simbol maupun bahasa nonverbal ya. Kalau lukisan portret ini sebenarnya karena seorang komunikasi Pak, jadi mungkin biasa bagaimana membaca gerak seseorang melalui nonverbal. Bapak ngangguk gini, dan lain terus senyum gitu, biasa punya maksud ya, walaupun setiap gaya berbeda-beda. Nah, dalam konteks tadi analisis karya saya itu saya melihat sebenarnya dari pendekatan nonverbal yang umum saja Pak, yang banyak kita lihat pada masyarakat kita ya, seperti gaya tangan, kemudian juga posisi tatapan mata, kemudian posisi berdiri, itu sebenarnya menandakan satu sikap. Nah, kalau melihat karya sini sebenarnya ada yang ada di ruangan sini ada Pak. Memang kalau melihat karya seni itu tidak lepas dari metafora Pak, simbol ya. Bagaimana simbol-simbol itu bisa menyeratkan satu hal seperti perempuan di sebelah kiri yang anak kecil memegang boneka itu bisa dimaknai sebagai sebuah masa depan yang entah suram, entah cerah gitu, itu bisa dilihat dari pemilihan objek-objek yang dipilih oleh senimannya. Ini memang nomor 1 adalah bagaimana memaknai artefak maupun objek-objek yang dipilih oleh seniman. Jadi itu sebenarnya bagaimana kita memahami karya seni. Kecuali kalau kita melihat karya lukis abstrak ya Pak, abstrak itu ada 2, ada figuratif dan non figuratif. Kalau non figuratif mungkin masih bisa melihat, tapi kalau sudah abstrak itu biasanya memang diperlukan pemahaman yang lebih lagi baik mengetahui gagasan seniman ataupun kalau enggak juga bisa saja kita memaknainya dengan interpretasi kita masing-masing. Jadi itulah kenapa perbedaan seni eksak ya dan non eksak ya. Kalau eksak kan 2 tambah 2 4, tapi kalau seni bisa aja itu menurut saya bagus, menurut orang lain nggak bagus gitu. Jadi memang sifatnya sangat relatif dan sangat subjektif. Subjektivitas itu jadi sangat penting juga dalam menilai sebuah karya seni. Nah, kemudian menjatuhkan objek korban. Nah, masalahnya gini Pak, sebenarnya bukan hanya di Eropa ya, di kita pun sama Pak fenomenanya, bahwa perempuan itu kadang-kadang dipertanyakan sebagai subjek atau sebagai objek gitu. Kalau dia berposisi sebagai aktif ya, sebagai peran ibu yang aktif itu dia menunjukkan dia sebagai subjek, tapi ketika dia diposisikan sebagai posisi minor, dia sebagai objek gitu. Sebenarnya menarik begini Pak, saya pernah melakukan penelitian dan kerjasama dengan jurnal perempuan waktu itu, mengundang sekian pelukis, dipilih satu objek, itu kain jarik, ini pakai jarik gitu, yang zaman dulu dipakai buat gendong anak gitu. Nah itu dipilih 5 pelukis laki, 5 pelukis perempuan.
Nah, dari 50 laki perempuan tuh menarik karena beda. Perempuan mengambil objek kain jahit itu antara untuk menggendong anak gitu, kemudian untuk anak tidur gitu. Nah, yang laki ini melihat kain dari sisi yang berbeda karena peran domestik dalam rumah tangga. Jadi ada yang satu, yang laki itu membuat mengambil kain itu untuk apa? Berdagang gitu, berdagang. Jadi mencari nafkah gitu. Yang satu merawat anak, satu mencari nafkah. Ini kan sebenarnya dua pandangan yang berbeda. Jadi bagaimana sebuah objek itu akan berbeda ketika dia dipilih oleh seniman perempuan dan seniman laki. Karena dalam konteks bagaimana peran domestik seorang ibu dan bapak itu di bahasa kita mungkin masih ada perbedaan, walaupun ada banyak juga yang sudah sangat tahu ya. Bapak mencuci piring, kemudian mencuci baju itu sudah ada ya. Jadi saya pikir itu mungkin Pak Soleh yang bisa saya jawab. Nanti kalau belum puas kita diskusi lagi Pak di luar. Baik, terima kasih penjelasannya dari Mbak Citra. Jadi pada penjelasan ini pendekatannya adalah menggunakan nonverbal, metafora, yang jadi acuannya adalah bahasa tubuh atau gestur. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya oleh mahasiswa mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya tentang Berdiri mas, kembali. tentang interpose yang di perspektif anak kita ini, apakah interpose sangat diperlukan dalam posisi bentuk karya potret ini? Kan seharusnya karya potret kan hanya potret gambarnya saja gitu. Apakah posenya sangat diperlukan? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Ahmad Akbar, pertanyaan sangat kritis ya. Ahmad Akbar. Jadi pertanyaannya sangat kritis ya, saya sebenarnya. Jadi gini, apakah diperlukan? Iya. Seperti sudah digambarkan itu biasanya kalau dengan fotografinya itu sebagai besar kita lihat itu menunjukkan karakter dia. Misalnya di bawah banyak karya karena Hitler kita kenal sebagai pemimpin yang sangat radikal ya, dia korban pada masanya itu banyak membunuh banyak masyarakat sipil gitu, dan itu menunjukkan bagaimana karakter seorang tokoh ketika di sebelahnya itu ada tembok yang mengikuti. Jadi kemudian ada juga contoh lukisan potret apa yang Ahmad kenal, siapa tokoh nasional maupun dunia misalnya. Ini bicara tentang simbol ya, itu salah satu contoh. Kemudian tokoh yang sangat pengasih misalnya Dalai Lama ya. Dalai Lama itu kalau digambarkan dengan posisi dia menggunakan baju khasnya itu, dan biasanya itu dia memegang tasbih ya. Tasbih itu kan simbol salah satu dunia spiritual. Jadi saya pikir penting pose gender pose itu penting ya, baik dalam konteks peran dia sebagai apa maupun dalam konteks dia memiliki karakter perbuatan seperti apa ya, seperti Air Kartini. Sebenarnya menurut saya gambar potretnya bisa lebih optimal ya, artinya itu yang saya nggak tahu kenapa itu Basuki Abdullah milih ini, sementara sebenarnya banyak lukisan Kartini yang lebih aktif menggambarkan peran dia ya. Karena lukisan potret bukan hanya muka ya, posisi berdiri pun itu lukisan potret ya, yang tadi kita lihat di lukisan Renaissance ya, itu kan menggambarkan, nah itu juga jelas menggambarkan bagaimana posisi gender pada masa itu ya, pada abad 15 para lelaki yang kaum bangsawan di tengah berkuasa ya. Kemudian pada masa itu gerakan perempuan di Eropa di Barat belum ya, karena baru berkembang abad 18-19 sejalan dengan adanya perbedaan masalah rasis ya, diskriminasi. Pada waktu itu perempuan masih menjadi objek. Jadi digambarkan tadi yang Pak Ahmad Soleh benar, perempuan kadang-kadang digambarkan dengan posisi nudis Pak ya. Saya nggak tampilkan di sini ya karena memang banyak bagaimana hanya sebagai kesenangan ya. Nah, para bangsawan itu seperti Louis ke-14 ke-15 itu digambarkan dengan posisi dia sebagai penguasa
Prancis pada waktu itu ya. Di kita mungkin bisa aja lebih memotret Hamengkubuwono mungkin ya, atau Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, atau Megawati. Jadi pertanyaannya apakah penting? Jawaban saya sangat penting, karena itu menjelaskan karakter dia. Itu ya Ahmad ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Dina atas paparannya. Ya, sama mungkin kalau menurut saya juga, mohon maaf agak sedikit sok tahu. Dua figur ini jelas bisa kita lihat ya bahwa perbedaannya adalah dari aksesoris atau ikon ya. Teguh Umar menggunakan rencong, itu jelas langsung menuju kita Aceh. Untuk rekan ini menggunakan kalung yang ada perhiasan di bajunya, itu orang Jawa. Itu langsung tertuju ke sana ya, untuk mempermudah seperti itu. Kemudian masih ada pertanyaan satu lagi mungkin? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Monggo Bapak Ibu semua. Terima kasih ya pertanyaan tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Gita. Kemudian kita lanjutkan untuk pembicaraan atau pemateri yang kedua oleh Bapak Bersandes Aris Ibnu Jarojan. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Monggo. Mengangkat tema tentang tokoh Ki Hajar Dewantara dalam lukisan Basuki Abdullah. Iya. Saya pernah ditugasi untuk inventarisasi koleksi barang-barang seperti Abdullah yang akan diserahkan ke pemerintah yang akhirnya menjadi koleksi museum. Dulu barang-barang dari keluarga Basuki Abdullah itu dititipkan di Museum Nasional. Di sana diinventarisasi yang melibatkan dari Direktorat Permuseuman, kemudian dari Galeri Nasional, ya, jadi Museum Nasional, termasuk ya lukisan-lukisan itu ya. Diklasifikasikan barangnya, ada banyak macam-macamnya. Jadi lukisan juga buku-buku yang banyak itu buku-buku Basuki Abdullah yang sekarang jadi perpustakaan di samping ini, disimpan di perpustakaan ini. Saya ditugasi oleh Mas Dian ini memberikan paparan mengenai lukisan yang dikasih Pak, lukisan Basuki Abdullah yang dikasih. Saya kebagian, sebenarnya saya ada dua itu, Ki Hajar Dewantara dan Haji Agus Salim. Sebenarnya menarik juga ya, Haji Agus Salim dewa hidupnya. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan paparan mengenai Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Saya kira semua sudah tahu ya. Mengenai Ki Hajar Dewantara lahir Jogja tanggal 2 Mei 1829. Dia adalah seorang tutur Pakualam, penulis yang handal pada masanya, gaya tulisannya sesuai komunikatif dengan gagasan-gagasan yang anti kolonial. Jadi biasa ini dari kecil sudah hidup di lingkungan yang Eropa kolonial.
juga sebagai tadi setelah dewasa kerja sebagai jurnalis juga beliau itu sebenarnya mempunyai keberanian yang luar biasa pada waktu jadi penulis itu. Nah, ini dengan keberaniannya itu dia malah membuatkan dia akan diasingkan. Jadi dia menulis kritikan bahwa seandainya aku orang Belanda, tidak salah. Nah itu disampaikan di situ bahwa dia itu sangat keras kritiknya. Jadi Belanda itu memungut iuran pada pribumi untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bebas dari Perancis. Selain itu juga Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebagai tokoh yang selain mempunyai keberanian yang luar biasa juga mandiri. Ya. Kemandiriannya itu dia tidak mau untuk minta-minta gitu, walaupun dia sebagai seorang bangsawan ya, dan sebelumnya apa-apa bisa saja dia minta sih diberikan, tapi dia itu sampai beli tanah itu dari royalti menulis buku. Jadi semua itu dia ikut sendiri. Sebenarnya waktu ini taman siswa ya. Taman siswa adalah taman berarti tempat bermain atau tempat belajar. Siswa berarti murid. Nah di taman siswa ini ada suatu pendidikan yang khusus ya. Jadi istilahnya itu sistem among. Ya kalau kita lihat di filmnya Hajar Dewantara itu ada yang menyampaikan secara dan menyampaikan dengan bahasa Jawa. Jangan melupakan 3 no itu. No itu pertama itu nonton, terus kemudian yang nonton itu artinya melihat, terus habis nonton itu apa? Niteni ya, niteni apa? Latino itu nonton, terus kemudian niteni terus dulu lakoni. Nah itu ing ngarsa sun tulodo ing masih membangun karsa Turian ini yang sekarang masih jadi semboyan yang digunakan sebagai pedoman panduan dalam dunia pendidikan di Indonesia dan menjadi simbol di Kementerian Kebudayaan, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ngarsa sun tulodo yang memberi teladan lima diomongin karso membangun kemauan inisiatif atau tempat produktif kreatif yang ketiga Turi Handayani dari belakang mendukung atau mendorong. Nah, ini konsep yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai seorang tokoh, Ki Hajar Dewantara meninggalkan
hal yang positif, yang baik yang konkret maupun yang secara konseptual. Konseptual itu yang tadi itu yang pikirannya tentang taman siswa, pendidikan. Bapak mohon izin mungkin bisa langsung coba di pembahasan karya Bapak. Oh iya, Waktunya karena ini hari Jumat, mohon izin, mohon maaf sekali lagi. saya cuma ingin menunjukkan kebesaran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang mengenai Pak Basuki Abdullah. Mengapa Basuki Abdullah melukis Ki Hajar Dewantara? Jadi Pak Basuki ini orang yang kagum dengan perjuangan para tokoh. Hingga beliau itu waktu sebelum kemerdekaan itu sebenarnya sudah berteman baik dengan Bung Karno. Jadi melukis Bung Karno dari beberapa sisi sampai Bung Karno rapat itu, Pak Bung Karno itu menghentikan rapat untuk supaya Basuki Abdullah itu bisa melukis Bung Karno. Kemudian Basuki Abdullah itu juga pergi ke tokoh-tokoh yang beliau kagumi, seperti ke Jogja itu bisa melukis Ki Hajar Dewantara, Ki Mas Mansur ya. Sampai itu juga banyak tokoh yang dilukis. Kemudian, di dalam media lukis itu bisa dikenal ada dua jenis itu, dengan media basah itu seperti menggunakan artinya satir, dan media kering. Media kering itu menggunakan pensil, konte, circle ya, circle, arang. Nah ini kami menemukan lukisan Basuki Abdullah yang menggunakan arang, dan ini tadinya koleksi dari keluarga Taman Siswa. Nah sekarang sudah dibeli ya oleh Museum Basuki Abdullah menjadi koleksi Basuki. Dalam lukisan ini Pak Basuki Abdullah menggunakan kartu hitam putih yang sifat-sifat kartu itu sangat ringan, lembut, hitam dan mudah patah, dan memiliki ujung yang tajam, garis yang dihasilkan lebih gelap dan padat. Ki Hajar Dewantara dilukis dengan tadi, kalau yang tadi Bu Tila sudah menjelaskan mengenai gestur. Nah itu gestur mengenai Ki Hajar Dewantara ini menatap ke depan tidak ada senyuman, itu seolah-olah beliau itu tidak puas, tidak sangat sedih gitu melihat tradisi bangsa bumi. Kalau nggak bisa sekolah, akhirnya yang tadi itu mendirikan taman siswa. Nah untuk ini jadi karya Basuki Abdullah, penempatan objek dalam bidang gambar menunjukkan komposisi yang baik, tulisannya spontan, ini sangat tepat ya selain itu. Nah Pak Ki Hajar Dewantara ini dilukis pada waktu Ki Hajar itu setelah selesai mendapatkan itu gelar menulis kausa dari Universitas Gadjah Mada itu dilukis. Jadi Pak Basuki itu datang ke Jogja melukis kira-kira 20 menit ya, sebentar saja kan.
Itu jadi sebenarnya ya itu memang Pak Basuki itu sudah ada pameo ya. Sebenarnya Mr. 2020 sebenarnya yang mengatakan itu Sultan Hasanatu ya. Mr. 20. Nah, jadi ini lukisan yang katakanlah sudah sempurna ya, dan termasuk gaya realis. Gaya realis kan sudah tahu semua ya. Bapak mau izin 1 menit lagi. Jadi demikianlah kepiawaian Basuki Abdullah dalam menggores, ya, dalam mengamati, dalam itu dia itu sangat paham sekali terhadap karakter ya. Jadi di sini sebenarnya ada apa ya? Ada apresiasi dari Basuki Abdullah terhadap Pak Iya jadi panggil. Apresiasi yang akhirnya menimbulkan apa? Ekspresi. Ya. Saya kira itu. Matur nuwun Bapak atas kemudian kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab ya, di mana ternyata tidak semudah itu bisa untuk bahwa Pak Basuki kok lukisannya tokoh semuanya gitu kan, nggak ada maknanya, nggak ada muatannya. Ternyata setelah beliau menjelaskan tuh ternyata dalam sekali ya. Kenapa memilih tokoh Ki Hajar Dewantara? Monggo silakan pertanyaan dari Bapak Ibu Sumanto, dari mahasiswa, dari siswa juga boleh. Tadi kan Bapak Ibu guru sudah, mahasiswa sudah, sekarang dari SMA, siswa-siswi SMA, silakan. Ya, atau mungkin dari Bapak Ibu guru lagi, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbangga sekali bisa hadir di sini. Yang disampaikan oleh Pak Aris terkait dengan tokoh Ki Hajar Dewantara dalam kisah Basuki Abdullah memang benar. Di dunia pendidikan sekarang lagi trendy terkait dengan pembelajaran kurikulum yang baru, yaitu bagaimana kita memaknai tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin bagi kami, saya bersama Ibu mengajar di SMP Negeri 8 Jakarta, ini sangat menginspirasi sekali terkait dengan, kalau kita kaitkan dengan literasi ya, literasi kalau kita melihat lukisan-lukisan yang disajikan, berarti kita di sini adalah memaknai sebuah gambar atau lukisan. Nah ini mungkin bagi peserta didik ini harus betul-betul bisa menjadi salah satu inspirasi bagi mereka. Nah yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagi saya khususnya, terkadang ini kan potret dalam lukisan. Kemudian bagaimana membedakan antara potret lukisan, kalau ini kan realis ya, dengan artinya kan sekarang zamannya udah foto. Kadang-kadang kan anak-anak seperti itu. Kenapa kita harus memaknai sebuah lukisan atau misalkan sebuah gambar foto? Mungkin perbedaannya adalah memaknai sebuah lukisan dengan potret, lukisan foto, makanya itu minta masukannya sehingga anak bisa tertarik untuk bisa memaknai sebuah lukisan bahwa ini ternyata syarat dengan makna dan nilai. Terima kasih. Bapak, Ibu guru menanyakan tentang makna. Kenapa lebih dihargai karya manual daripada arahnya ke sana mungkin ya. Seperti itu. Monggo Bapak. Istilahnya apa ya? Yang handmade ya.
Ini paling orisinil lebih dihargai. Ya, memang dalam melukis tokoh di situ terkandung banyak hal-hal yang bisa dirasakan ya, misalnya yang tadi itu mengenai karakter tokoh itu betul nampak dalam lukisan. Kalau yang pelukisnya hebat itu ya, karakter itu misalnya orang yang sedang sedih itu ya terlihat sedih. Jadi ada romantisme ya di sini. Nah, kadang-kadang ada yang pelukis itu seperti Pak Bas itu memang jiwa romantisnya sangat kuat. Jadi lukisan itu bisa saja melebihi apa yang kita dari aslinya ya Pak, lebih indah daripada aslinya. Itu. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau kita melihat foto kan kayaknya biasa saja ya. Tapi kalau dalam lukisan itu, ya bagaimana pelukis itu mencampur warnanya, kemudian bagaimana membuat gelap terangnya, tulisannya. Ya, itu. Kalau bisa, kalau yang sudah ya mumpuni gitu bisa saja itu pelukis itu bisa membawa kekaguman ya, kaguman. Gimana kira-kira? Kalau potret kayaknya biasa saja, tidak ada tantangan, ya sudah alat itu Bapak ya. Sudah dari alat ya. Ya itu tergantung pelukisnya juga ya. Bagaimana bisa menangkap karakter. Kalau Pak Basuki itu proses kreatifnya kan dari sketsa ya, sketsa sebelumnya. Dan perlu diketahui, tapi ini tidak ada hubungannya dengan media kering ya. Pak Basuki itu jarang melukis di atas cahaya lampu, jadi dia mesti keluar dari sumber yang natural. Iya, order. Cahaya matahari. Gimana Bu, kira-kira? Sudah begini? Ya. Artinya memang karya secara yang dilakukan atau dihasilkan dengan secara manual ini lebih terasa. Kalau untuk foto kan bisa diproduksi massal, itu perbedaannya mungkin. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, dari siswa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karantina dari Istana. Saya mau bertanya, dari banyaknya alat media gambar, mengapa Basquiat lebih memilih melukis Ki Hajar Dewantara dengan satu alat media, yaitu karpol. Terima kasih. Monggo Bapak. Iya, ini mungkin dari insting. Jadi Pak, kan kalau dengan cerkel itu lebih cepat, mungkin masalah waktu di sini. Ya, lebih cepat, dan hasilnya juga memang sudah bagus ini. Kalau dengan media kering itu kan bisa dibawa kemana-mana, harus menunggu. Kalau ya itu karena beliau itu dengan sketsanya, dengan sering membuat sketsa, dia bisa bisa melukis cepat ya. Jadi bisa memilih apa kira-kira yang
diberitakan pada waktu itu. Mungkin kan seperti biasa Dewantoro itu kan tinggal di Jogja, Pak Basuki datang ke Jogja, capek-capek mungkin. Wah ini dengan cat saja, kalau dengan cat minyak mungkin harus menunggu ya, karena walaupun step dulu, tapi nanti kan diselesaikannya itu nanti diangkat lagi. Jadi mungkin masalah waktu ya mungkin ya. Dan instingnya pengen melukis dengan, kan seniman itu kadang susah juga. Yang ditanya alasannya apa itu lebih apa, jadi dunianya itu dunia batin yang bekerja. Gimana? Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang cukup jelas. Oke, monggo. Satu pertanyaan lagi. Ya, nggak usah pakai mic. Gini, untuk melukis seorang tokoh, ada nggak pakemnya? Maksud saya begini, supaya tidak mengurangi nilai ketokohan tersebut. Sebab saya berpikir begini Pak, kalau saya secara pribadi, tokoh besar harus dilukis juga oleh tokoh besar. Sebab jangan sampai bisa mengurangi nilai kebesaran tokoh yang dilukis tersebut. Monggo. Terima kasih. Ya untuk melukis biasanya pelukis itu sudah mempelajari terlebih dahulu sebelum melukis di karakternya begini, mungkin ya dengan membuka referensi yang perlu diketahui Pak Basuki itu bukunya banyak ya, jadi suka membaca, gemar membaca. Nah ya sebetulnya tidak masalah itu, misalnya orang tokoh besar dilukis oleh seorang pelukis yang biasa, tidak harus Pak. Yang penting itu jadi memahami karakter, punya keterampilan itu. Ya, dengan mempelajari terlebih dahulu tokoh ini dan dilukis. Bagaimana? Cukup nih. Terima kasih Bapak atas paparan dan penjelasannya, ilmu bagi kita semuanya untuk ternyata kita bisa lebih mengenali sosok Pak Basuki. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak mengangkat tema tentang mengapa Pak Basuki Abdullah ini melukis tokoh atau figur. Terima kasih Pak. Pak Joko boleh di depan atau bagaimana? Di sini. Oh, nanti kita jawabnya. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebahagiaan saya bisa memanfaatkan nama Basuki Abdullah di Basuki Abdullah ini. Padahal saya tuh dulu jarang. Waktu masa-masa berikutnya mau bekerja. Gini, saya kaitan dengan Basuki Abdullah dan kaitan dengan kajian. Jadi kalau bicara Basuki Abdullah, saya juga berpikir ini waktu dikasih 10 menit. Padahal untuk mengkaji Pak Basuki lebih dari 10 tahun. Jadi wah ini gimana meringkas seperti itu gitu. Saya coba. Jadi di dalam paparan ini berjudul saya akan fokus ke gayanya Pak Basuki.
Jadi saya nggak melebar, tapi saya juga berusaha untuk memastikan tentang gimana sih tentang Pak Basuki. Jadi ada dua hal yang ingin saya paparkan pada kesempatan ini, yaitu pertama yang terkait dengan hal-hal yang menarik tentang pelukis Basuki Abdullah. Katanya masih berdiri ya. Monggo Bapak. Pertama yang terkait dengan hal yang menarik tentang pelukis Basuki Abdullah dan gaya pelukisnya. Yang kedua itu berkaitan dengan hasil kajian tokoh yang berkaitan dengan gaya Pak Basuki. Jadi pertama ini hal yang menarik tentang pelukis Basuki Abdullah yaitu ada 3 poin yang perlu dibahas, yaitu mungkin lebih enak di sini ya Pak. Enggak Pak. Sini aja, mohon maaf. Pertama kaitan dengan Basuki Abdullah itu merupakan pelukis 3 zaman. Jadi mudah-mudahan bisa. Lanjut. Jadi ada poin-poin yang bisa saya sampaikan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu ada bahwa Basuki Abdullah lahir tanggal 17 Januari 1915. Ayahnya adalah Abdullah Surya Subroto, pelukis pemandangan. Pada waktu itu sangat terkenal. Sedangkan kakeknya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, tokoh kebangkitan nasional. Pak Basuki berpendidikan di BIS, SMP di Solo, Jawa Tengah. Pada usia 4 sampai 5 tahun, itu Pak Basuki itu biasa suka ngorek-ngorek atau menggambar. Dan salah satu gambar yang luar biasa yaitu tokoh Mahatma Gandhi yang buat di usia 10 tahun. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mungkin nanti bisa lihat, itu ada di Museum Basuki Abdullah. Dan itu suatu saya pikir di samping rumah tinggal Bu itu adalah masterpiece-nya Museum Basuki Abdullah, salah satu masterpiece. Ya, pada tahun 1933 Pak Basuki berpameran. Mohon maaf, ini masa kecilnya Pak Basuki, mungkin perlu saya jelaskan. Dan pada tahun 1933 Pak Basuki itu berpameran di Jalbur 14, yaitu pasar malam besar ke-14 di Bandung yang dengan judul karyanya berjudul ini, Kaca, pertarungan Gatot Kaca dan Mentari Hijau. Di pasar malam besar ini biasanya diikuti oleh pelukis Belanda pada waktu itu, dan pribumi jarang, dan Pak Basuki adalah salah satunya yang bisa masuk ke, dan itu apresiasinya pada saat itu luar biasa. Pada tahun 1933 Bapak Basuki sekolah di Akademi Seni Rupa Belanda, jadi suatu akademi kedinasan di lingkungan kerajaan Belanda, dan diselesaikan selama 2 tahun sampai 2 bulan. Luar biasa, padahal pada waktu itu jatahnya harus 3 tahun, tapi diselesaikan dengan 2 tahun 2 bulan. Pada tahun 1938 Pak Basuki menikah dengan Yosipin dan punya anak bernama Saraswati. Dan itu suatu idaman Pak Basuki bahwa beliau dulu masih kecil bercita-cita untuk menikah dengan nami-nami Belanda atau orang lain. Nah, pada tahun 1938 Pak Basuki Abdullah kembali ke Jakarta dan beliau berpameran keliling di antara kota Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Lanjut, pada masa pemerintahan penjajahan Jepang ada 2 peristiwa penting yang di dalam Pak Basuki. Salah satunya yaitu Pak Basuki Abdullah itu bergabung dalam PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat, suatu organisasi pergerakan yang didirikan oleh 4 tokoh serangkai, yaitu Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Ki Haji Mansur, dan juga Soekarno pada bulan Maret 1943. Beliau bertugas di bidang kebudayaan, mengajar mengaji bersama pelukis Apandi Sudriyono, dan diformalkan pendiriannya dalam satu organisasi Kemenduka Sidoso atau Pusat Kebudayaan Jepang tanggal 1 April 1943. Satu hal lagi yang penting yaitu Pak Basuki itu melukis dengan Jenderal Imamura, satu panglima tentara Jepang tahun 1942, yaitu panglima tertinggi Jepang pada saat itu.
didampingi oleh Soekarno dan Bung Hatta. Ini merupakan salah tugas yang diberikan Soekarno pada pelukis Basuki Abdullah pada saat itu, dan lukisan portret itu dimuat sebagai sampul dalam majalah Panji Pustaka edisi 12 bulan September 1945. Dan ini adalah karya Pak Basuki. Saya coba bisa mencari, luar biasa. Terus lanjut, dan masa pemerintahan Indonesia Merdeka ada beberapa kesenian jalan Pak Basuki, yaitu menjadi juara dalam kompetisi melukis penggambaran Ratu Juliana di Newport, Amsterdam, Belanda pada tanggal 6 September 1948 dengan mengalahkan 87 pelukis Eropa. Luar biasa saya kira untuk masa-masa seperti itu. Dan juga pernah menjadi pelukis istana kerajaan Thailand dari tahun 1960 sampai 1974. Luar biasa. Pada waktu rajanya Raja Bhumibol Abdul Jajat dengan ratunya Ratu sedikit. Dan ada lagi yang menarik, yaitu bahwa Pak Basuki pernah pameran 3 maestro memuat takdir di Galeri Pasar Seni Ancol pada tanggal 13 sampai 22 September 1983 bersama Sugiono, Basuki Abdullah, Apandi, dan atas inisiatif dari Insinyur Tika. Ini adalah satu pertemuan mereka di Ancol. Dan terakhir bahwa Pak Basuki pernah pameran di Bank Niaga Tower tahun 1993. Itu ada pameran terakhir beliau dan dibuka oleh Ibu Tin Soeharto. Dan Basuki Abdullah meninggal tanggal 15 November 1993 di rumah kediamannya yang sekarang menjadi museum. Lanjut, yang kedua, ini kaitan dengan lukisan Basuki Abdullah dengan gaya naturalisnya, yaitu lukisan Basuki Abdullah itu lebih indah dari aslinya. Gaya naturalis cenderung memperindah objek yang dilukis menjadi lebih indah dari yang sesungguhnya atau aslinya, atau cenderung melebih-lebihkan objek yang dilukis atau seideal mungkin. Salah satunya ini adalah gambar tentang pemandangan alam Cintami dan pemandangan alam ini udah dibuat seindah mungkin, dan orang pasti akan mengakui itu. Terus lanjut, dan ini coba lihat, ini terlihat sekali betapa indahnya. Siapapun melihat ini akan kagum. Tuhan dalam sinar bulan, Fajar ini buat ini kalau salah, dan wanita Solo. Saya juga geleng-geleng kepala itu ya. Terus lanjut, dan ini ada yang 3 gaya lukisan naturalis Basuki Abdullah. Pak Basuki selain naturalis juga menulis gaya realis apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, sesuai dengan kenyataan. Dan itu bisa dilihat dari kakak lukisan yang kakak dan adik, tidak dilebihkan. Dan juga 2 anak. Pak Basuki kalau nulis realis itu bisa nyambung. Kalau nulis realis itu nyambung pada kehidupan yang sosial atau yang penderitaan juga bisa nyambung. Tapi kalau udah di luar itu biasa nggak nyambung, naturalisnya lebih banyak muncul. Lanjut. Nah, di samping gaya naturalis ada gaya impresionis, kesan yang dimunculkan lewat goresan-goresan itu dimunculkan. Luar biasa. Jadi Pak Basuki bukan cuma naturalis, realis, tapi juga impresionis yang dicoba. Ini terlihat pada karya berjudul tentang kapal bersandar di Dermaga Pelabuhan. Lihat. Dan juga ini ada yang namanya topeng sebagai sandiwara kehidupan ini ada di Indonesia juga. Kesannya aja, dia nggak fokus, nggak detail, nggak seperti naturalisnya yang begitu detail sama realis. Itu detail, objeknya detail, dia enggak. Dan ini juga pernah dilakukan juga dengan lukisan media minyak yang berjudul tentang gadis membawa bakul dan juga kopiah. Ekspresif sekali, impress. Ya, terus selain gaya impress juga ada gaya surrealis, yaitu gaya lebih cenderung di luar kesadaran, cenderung alam mimpi atau alam bawah sadar, dunia mimpi. Ini diciptakan Pak Basuki. Luar biasa. Salah satunya adalah Jika Telah Muka dan juga karya Bunda Maria versi Jawa.
ini juga tetap di samping naturalisme juga luar biasa, yakin luar biasa. Terus dan di samping itu terakhir kita lihat juga Pak Basuki juga melukis gaya abstrak. Ini di tahun 1990-an ketika beliau mungkin merasa jenuh untuk melukis naturalis yang membesarkan nama beliau melukis abstrak. Salah satunya adalah komposisi, ada juga yang judul Padang Pasir dan Darah, dan ada Air Mata. Jadi tulisan abstrak ini agak bermasalah sendiri. Ada yang murni tentang komposisi, tetapi ada yang terus menggambar-gambar tapi judulnya berbeda, judulnya tentang kehidupan. Jadi yang diresapi, yang dibayangkan Pak Basuki pada masa itu ada suatu peristiwa tentang padang pasir dan darah, atau tentang air atau water kita. Dan ini harusnya perlu kajian tersendiri. Ini menarik sekali. Ya terus, jadi kalau ini saya cuma untuk mempermudah aja. Ada di kadang-kadang suka membingungkan, seperti Pak Soleh bilang ini kita masuk ke sebuah pameran ini keadaannya kok aneh-aneh aja. Ya kan, malah gue ngerti, malah nggak ngerti kan. Kalau yang seni lukis realis yang tadi itu mudah karena apa adanya, nggak ditambah-tambah. Dan kalau abstrak ya udah, tadi yang murni tadi udah goresan macam-macam. Ada juga yang figuratif, kayak gue ini figuratif, itu biasanya figuratif abstrak juga bentuk figur tapi cuma esensinya kan, esensi rupanya ini kan, dia nggak menunjukkan asli. Jadi saya ingin mempermudah pemahaman aja. Jadi kalau ini realis, ini tetap realis, ini naturalis. Naturalis itu memperindah, menjadikan objek itu ideal. Jadi kalau realis naturalis berarti objek itu diperindah, dibuat ideal. Kalau impres itu cuma kesannya aja, nggak terlalu apa esensinya, yang penting esensi objek itu tetap ada. Sedangkan ekspres ini emosi seniman itu dilibatkan. Biasanya gayanya tuh kalau ngeliat apaan gitu, itu kan panggung sama itu ekspresinya itu muncul. Sedangkan surrealis tadi dinamik itu juga tapi tetap objeknya tetap ada. Nah kalau kubis itu kubus saja, itu biasa kalau ini Picasso sama Bagui itu yang di Spanyol itu belum di kubus. Dan tapi esensi objeknya tetap kelihatan itu orang. Dan tapi nggak serial, nggak real itu. Dan terakhir akar. Oke, terakhir kembali lagi. Ya. Nah ini saya ingin bicara tentang yang kedua. Ini tugas saya kaitan hasil temuan kajian gaya dan koleksi investigasi. Saya fokus ke gaya. Dari 8 yang dikaji, 3 yang saya ini kan untuk proses kajian ini, yaitu Raden Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantara, dan Ibu Sri Ngurah Rai. Lanjut. Oh, ini perbandingan tadi. Saya coba memperbandingkan antara gaya realis, impresif, dan juga gaya naturalis. Ini lukisan Pak Wahidi tentang tokoh kakeknya yaitu Dr. Wahidi sendiri. Beliau melukis 2. Yang satu tahun 1950, yang satu tahun 1982. Terlihat sekali, realis. Ini apa adanya. Pak, ini juga udah pakai sendal macam-macam. Memang kalau misalnya Pak Wahidi Indonesia kalau apa tuh mengobati pergi itu mengobati ke warga atau ke rakyat itu dia nggak pakai sendal waktu itu. Bahkan waktu pergi ke rumah menemui di Kebangkitan Nasional itu diberitahukan itu juga masalah nggak pakai sudah luar biasa. Dan ditulis apa adanya, kayaknya juga sederhana semuanya. Tapi kalau ini enggak, ini udah mengalami perubahan, rapi semuanya. Bahkan wajah semua rapi, pakaiannya ini rapi semua, background pun halus. Ini enggak, ini ekspresif background. Maka saya tidak mengatakan bahwa Dr. Wahidi yang dibuat tahun 1950 adalah realis impresif. Jadi realis objek, background impresif. Sedangkan yang Dr. Wahidi yang ditulis tahun 1982 itu realis naturalis karena cenderung memperindah, membuat objek menjadi ideal. Ya, lanjut terus. Nah ini kembali ke kajian. Ada kajian Kartini. Terus terang saya nyari-nyari foto-foto Pak Raden yang sesuai dengan itu agak susah nih. Tapi ada saya menemukan, wah ini kali yang jadi objek modelnya
Pak Basuki ini. Terus saya perbandingkan satu-satu. Ada nggak beda gitu? Terus saya, bener ini kan juga perlu dibikin lagi gitu. Ya, dan ini belum pasti. Tapi kalau saya melihat ini hampir sama. Lihat, sama semua memakai pakaian Jawa, semuanya. Cuma wajahnya ini lebih indah. Jadi setelah saya ini lagi, ini figurnya tuh dibuat lebih anggun, lebih sabar, lembut, cerdas, sempurna. Kalau ini enggak, beda. Aura keindahan itu lebih dimunculkan di sini. Bedanya foto dengan lukisan salah satunya itu, karena diolah dengan rasa. Kalau foto nggak ada rasa. Kalau ini rasa, manusia itu kalau udah menggunakan rasa pasti hasilnya luar biasa. Apalagi seniman yang memiliki keindahan. Jadi gaya ini setelah saya lihat ini termasuk gaya realis naturalis. Lanjut. Nah, Ki Hajar Dewantara seru ini. Saya nyari-nyari karena ada dua informasi. Ini kepikiran saya, ini Pak Basuki itu melukis langsung atau tidak langsung memotret. Saya cari-cari dan informasi yang saya dapat ini katanya langsung, terutama seperti yang diungkapkan Pak Aris itu adalah dilulus ketika Ki Hajar Dewantara menerima gelar kehormatan Dewan Kausa di Universitas UGM tahun 1956. Ini pun disesuai dengan apa yang diungkapkan diinformasikan Bapak Dewan Kausa selaku anaknya. Jadi saya cari-cari lagi, ada nggak apa sama? Cuma saya ketemu, ada perbedaan, ada yang semua bersama persis. Dan saya juga melihat ada ketika Pak Ki Hajar Dewantara lagi berpidato pada waktu itu semua pasti sama pakai ini. Dan saya berusaha, cuma masalahnya ada, itu bibir berubah. Dan ini perlu diinikan lagi. Saya belum memastikan ini foto jadi banyak, enggak. Karena informasi dari Bapak Dewan Kausa selaku anak juga perlu itu juga suatu narasumber yang ini kan. Kalau melihat ini, memang saya cenderung dari goresannya macam-macam dan kayak macam-macam dari sini Pak Ki Hajar Dewantara ini termasuk gaya realis murni. Walaupun ada di sini unsur keindahan dimunculkan. Ya, terus, nah ini menarik lagi nih, Pak I Gusti Ngurah. Saya mengatakan bahwa Pak I Gusti Ngurah ini bergaya realis naturalis cenderung impresif. Terus deh, mengapa? Kalau melihat fotonya, kemudian Pak Basuki pasti belum pernah ketemu dengan Pak I Gusti Ngurah. Dia akan mencari sumber-sumber data, salah satunya foto. Saya lihat fotonya hampir sama. Wajah. Kalau yang ini enggak, saya cari. Dan ini ada penambahan. Itu sah saja sih. Ini ada penambahan. Pesel, tangan, karakter. Kadang-kadang kalau gini, Pak Basuki kalau emosi dalam melukis itu kadang-kadang tangan sama itu suka berbeda. Enggak ideal pun ada. Saya lihat itu. Jadi ini kemungkinan pelukis Basuki dalam menggunakan pendukung atau model itu tangan menggunakan model. Jadi ada tambahan di sini. Jadi ketika menambah sesuatu, membuat suatu karya lebih, saya cenderung itu arah ke naturalisasi. Walaupun cuma berapa persen, bisa 20, 30, tapi arahnya ke sana ada, nggak murni. Jadi saya menyadari bahwa lukisan tokoh I Gusti Ngurah itu bergaya realis naturalis dan cenderung impresif. Ya, terus lanjut. Dan ini saya perbandingkan kaitan dengan lukisan Pak Basuki yang lain luar biasa. Kalau Pak Basuki tentang ini tema-tema perjuangan, tokoh perjuangan itu saya, jadi kebawa emosi kita. Dan saya akhirnya berpikir, backgroundnya kenapa sih Pak Basuki itu warnanya selalu merah, oranye, coklat, kuning. Rupanya kalau dilihat itu seperti pelambang, penanda semangat perjuangan yang tidak pernah padam dan terus bergelora. Hal ini juga ada pada latar belakang lukisan tokoh I Gusti Ngurah yang juga
mengisyaratkan seakan akan berada di medan perang. Jadi ini seorang medan perang. Saya kira itu. Terus terakhir ada lagi. Nah, kesimpulannya saya nyimpulkan sementara, tapi mudah-mudahan saya lukisan tokoh pahlawan yang dikaji ini khususnya melalui media foto atau yang dilukis tidak langsung namun sebagian besar bergaya realis, naturalis dan cenderung agresif dengan satuan atau garisan kuas yang tegas dan tidak dibuat secara detail, dan halus. Ada keinginan pelukis Dodok untuk menjadikan objek lukisan atau tokoh yang menjadi objek kajian terlihat ideal. Di antaranya pada karya lukisan tokoh tersebut ada penambahan dan juga ada pengurangan guna mendukung kesempurnaan objek yang dilukis, terutama ketika diperbandingkan dengan objek foto dokumenter tokoh pahlawan yang dilukis. Hal itu terlihat jelas pada karya lukisan Ibu Sri Murai. Pak Uli Sumarjo juga saya ini kan seperti itu. Muhammad Yamin juga ada fotonya. Ini baru perbandingan foto. Adi Sipika dan Haji Agus Salim juga ada penambahan. Sedangkan untuk lukisan tokoh yang dilukis secara langsung atau yang juga tidak langsung dengan menggunakan media kertas atau pincel konti lebih mengarah pada gaya realis, khususnya pada lukisan tokoh Ki Dewanto yang dikaji. Walaupun terlihat masih berupa skisa, tetapi karakter tokoh Ki Dewanto terlihat apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dengan catatan bahwa keindahan objek itu juga tetap ada di dalamnya dan lebih fokus pada wajah tokoh. Ya, dan terakhir, monggo. Ya. Jadi ada, saya mengutip dari filsuf Plato dan juga Confucius bahwa ada satu ucapan beliau yang ingin saya sampaikan bahwa Plato mengatakan kalau ada sesuatu yang membuat hidup itu berarti, itulah renungan tentang keindahan. Sedangkan Confucius mengatakan segala sesuatu yang menyimpan keindahan, segala sesuatu itu menyimpan keindahan sendiri, namun tidak semua orang bisa melihatnya. Terakhir saya cuma menawarkan salah satu yang diberi anugerah besar Tuhan untuk bisa melihat keindahan itu adalah pelukis Basuki Abdullah yang diwujudkan melalui karya lukisnya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Dr. Joko Marsana atas paparannya. Dan tadi ikut terbawa, Pak. Jadi cerita yang hasil dari kajian Bapak ini membawa saya ke tiga dekade tadi, Pak. Tiga lintas ya, tiga zaman ya. Bahwa Pak Basuki Abdullah ini berkarya di tiga zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, kemudian zaman penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Dan ini hal menarik dan sudah dipaparkan hasil kajian dan penelitian dari Bapak Dr. Joko Marsana, MHub. Ini bisa jadi literasi buat kita semua generasi muda bahwasanya kondisi-kondisi pada zamannya ini bisa ditandai dengan karya-karya Pak Basuki Abdullah. Ya. Monggo pertanyaan dari teman-teman semuanya, silakan. Oh ya, dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Riki Jaya dari Universitas Hasanuddin. Ini bertanya Pak mengenai dunia seni yang diarungi sama Pak Bas ini mulai dari kecil ya Pak. Nah, melihat dari prestasinya dari kecil, Pak Basuki di dunia seni sangat banyak. Bagaimana Pak Basuki ini memiliki semangat membara dalam dunia seninya? Sedangkan di umur-umur kecil itu saya sendiri sedang asik-asiknya main gitu. Saya juga di dunia seni baru masuk di suka seni itu di umur 18 tahun Pak. Sedangkan Pak Basuki di umur 10 tahun sudah mengarungi dunia seni lukis itu. Bagaimana Bapak Bas ini memiliki semangat yang sangat membara dalam dunia seninya? Terima kasih. Oke, terima kasih Erik. Monggo. Terima kasih, Bapak mungkin bisa ambil sedikit. Terima kasih Mas Riki. Pertanyaan menarik. Jadi bagaimana Pak Basuki itu punya semangat yang membara dalam
lingkungan itu membentuk Pak Basuki seperti itu. Luar biasa. Ayah beliau adalah pelukis pemandangan alam Indonesia hebat tahun 1920-an. Kakeknya Dr. Wahidin, saudara-saudara, seorang tokoh kebangkitan nasional. Ini aja udah 5 membentuk 2, satu seni, satu pergerakan. Terus Pak Basuki berpikir apa? Dan bahkan ketika Pak Basuki masih kecil pun, ketika beliau diangkat, ikut diangkat anak lah oleh Dr. Sulaiman, itu anaknya Dr. Wahidin, adiknya Pak Adi Wasedoso. Itu juga dari beliau lah, dari Dr. Sulaiman lah, ketika bertemu dengan kawan Dr. Sulaiman itu dokter, kalau nggak salah dia dokter pribadinya di Keraton Solo pada waktu raja di sana, saya lupa. Jadi itu juga banyak bicara tentang pergerakan nasional macam-macam. Jadi itu juga bagian dari perjalanan Pak Basuki. Salah satu yang saya ingat, Pak Basuki pernah bilang bahwa jadi rasa nasionalis, perjuangan itu udah tertanam dan dia punya kemampuan untuk melukis. Jadi semangat inilah yang kata saya berjuang tidak melalui senjata, tetapi melalui kuasa. Jadi sepanjang perjalanan hidup Pak Basuki, dia berjuang melalui ini. Dia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia di mata internasional bukan sekedar kuli. Dia punya itu tunjukkan. Dia pernah menjuarai lomba Diana. Dia juga pernah berpameran ke luar negeri, luar biasa. Pernah jadi apa? Melukis istana di Thailand. Ini menunjukkan bahwa ini loh Pak Basuki, ini loh Indonesia. Dia juga melukis pemandangan alam Indonesia yang indah untuk diperkenalkan keluar. Jangan. Dia juga melukis tokoh-tokoh perjuangan untuk ditunjukkan ini loh. Jadi semangat membara itu ada memang lingkaran untuk, dan Pak Basuki ingin berjuang untuk Indonesia. Saya kira itu. Jadi, terima kasih Bapak atas paparannya. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan kedua. Monggo, silakan. Iya. Ini masih ya? Oke. Terima kasih Pak Joko. Saya tadi agak penasaran terkait dengan gaya dan aliran realis naturalis untuk bisa menginterpretasikan tentang gaya aliran yang belum bisa saya maknai adalah impresionisme dengan ekspresionisme. Mungkin itu bisa menjadi masukan bagi saya pribadi. Mohon penguatannya dan pencerahan. Terima kasih. Saya dengan Ibu Nur dari SMP Negeri 86 Jakarta. Terima kasih Ibu. Sebenarnya saya pernah lihat Ibu pada waktu persinggahan musim basi ke Abdullah. Gedung ini betul Bu, iya. Terima kasih Bu, ini pada waktu dibantu untuk anak-anak muridnya ikut mendukung kerja dengan persinggahan musim basi ke Abdullah. Lukisan aliran tadi ya Bu, realis. Saya cuma untuk mempermudah aja sih itu. Tapi sebelum mengarah itu ada pernah Hilbert itu berkaitan dengan cipta angka ya seni. Itu membagi 3. Pertama berhubungan dengan idealisme, ekspresif, dan satu lagi saya lupa. Realisme, idealis, dan ekspresif. Realis itu cenderung apa adanya, itu aja sih yang dipikir. Jadi dia tidak menjadikan objek, dia adil, dia nggak memperindah tanda petik gitu. Sedangkan idealis itu memperindah, membuat jadi sempurna objek itu.
membuat jadi ideal. Jadi kadang-kadang senang, tadi nggak cantik jadi cantik kelihatannya, tadi nggak ganteng jadi ganteng gitu kan. Jadi itu memperindah, tadi nggak berwibawa, tadi begini tiba-tiba berwibawa di lalu, kan itu idealis. Sedang ekspresif itu cenderung ini yang paling banyak digunakan ini, ada ikatan emosi seniman pelukis dengan objeknya, pasti hasilnya pasti luar biasa. Misalnya saya ada ikatan emosi dengan misalnya dengan tokoh Pak Bos kan emosinya dengan tokoh Soekarno kan luar biasa pada waktu itu kan. Nah karya-karyanya pun hasilnya juga luar biasa, cuma ekspresif dia. Karena saya tenang ketika Bung Karno misalnya di penjara di Indo misalnya, pada waktu kan pernah minta ini Pak Basuki tolong aku dilukiskan ini nih, bisa gitu. Kan susah. Yang jadi pasukan saya, jadi lukisannya itu cenderung emosional. Jadi 3 itu. Nah, di mana impres dan ekspresif? Nah, ekspresif itu salah satunya itu. Ada ikatan emosional dengan apa? Ada peristiwa tertentu yang membuat dia itu mengingat terus. Salah satunya Pablo Picasso ketika melukis Guernica, tapi walaupun bentuknya kubis, tapi ada ikatan emosi di sana. Ketika dia pasar melihat suatu peristiwa perang, ada bom jatuh di sebuah pasar dan ini suatu kejadian di depan mata beliau, langsung berapa hari dia langsung hasilnya Guernica. Biasa itu kalau salah Jenderal Franco yang ngebom sebuah pasar, padahal itu rakyat kebanyakan gitu, dan dibom, dan itu dia melihat langsung, dan dampaknya karyanya luar biasa karena ikatan emosi. Semakin ikatan emosional kuat itu biasa semakin. Sedangkan impresionisme ini kalau nggak salah, mohon Bu Cita kalau salah karena Bu Citanya yang lebih itu. Jadi ada kejenuhan beberapa seniman pada waktu itu, masa-masa itu, ketika cenderung orang kok cenderungnya realis, selalu ngurus apa adanya kok gitu, cenderung gitu, kok nggak seniman tuh nggak diberi kebebasan untuk memilih, saya tuh harus berkarya di luar real tuh gitu kan. Akhirnya muncul tuh yang namanya saya pengen melukis esensi objek tapi nggak harus real, esensinya aja yang nggak saya ambil. Ketika orang menangis, saya lihat. Kalau ketika orang bersedih, saya tulis. Sama seperti karya Avandi misalnya. Lihat Avandi itu karya Avandi itu impress selalu ekspresif. Impression. Jadi luapan emosinya itu yang begini kan. Saya kira itu mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, mohon pahamnya aja lah. Makasih. Gimana sudah tuh. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Gek. Oh iya. Boleh. Moga silakan. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan diri saya Nathanael Darel dari Universitas Solo. Saya mau tanya Natal. Iya. Saya mau tanya apa yang latar belakangi Pak Basuki Abdullah ini cenderung memakai gaya naturalis realis gitu pada awal-awalnya. Terima kasih Pak. Oke, monggo Bapak. Naturalis realis. Ini sederhana, dia tanya, tapi juga kadang susah jawabnya. Karena ini mengalir, iya kan? Dia jika melihat misalnya, mungkin juga karena dia terpengaruh ayahnya pada waktu itu, melukis pemandangan alam yang indah gitu kan, pemandangan alam. Dan juga dia melukis juga kakaknya sendiri juga melukis pemandangan yang indah. Jadi yang dilihat indah-indah, iya kan? Karena lingkungan. Dan satu lagi, Pak Basuki juga hidup di dalam lingkungan aristokrat
pasti ya pengacara yang kata macam-macam. Dia hidup dalam kondisi yang lebih mapan. Yang dilihat biasanya oleh mapan itu yang dilihat adalah yang ideal, kemungkinan itu, iya kan? Dia nggak akan mungkin melihat yang bawah enggak. Dan itu jadi kan itu langsung bawah terus. Dan itu biasanya akhirnya berpengaruh juga dengan proses berkarya Pak Basuki. Dan ada juga misalnya juga ada pelukis-pelukis yang mempengaruhi selain ayahnya. Dulu ada yang namanya Raden Saleh, mungkin pernah. Atau ketika dia belajar di luar negeri, waktu dapat beasiswa di Belanda, dia kan keliling ke museum-museum. Ada salah satu lukisan apa Belanda yang dia kagumi, siapa? Van Dyck, tokoh pelukis potret Belanda. Dan itu salah satu yang dipelajari Pak Basuki proses seperti itu. Dan kebetulan juga ya mungkin Pak Basuki itu punya jiwa untuk melukis yang ideal dan indah. Saya kira itu. Oke, terima kasih atas paparannya Bapak Dr. Susoto Masono. Saya kira cukup ya untuk semuanya, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa. Sesi untuk pemaparan materi dari 3 pemateri. Pak Darman, silakan Pak. Paparan yang pertama itu sudah disampaikan oleh Dr. Citra Smara Dewi, MSN, kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Aris Herodet, kemudian yang terakhir Bapak Dr. Joko Masono. Mudah-mudahan ini jadi literasi buat kita untuk lebih mengenal dan memahami. Sesi yang selanjutnya adalah mungkin kita boleh foto bareng Pak G untuk mengabadikan momen penting ini. Ya. Mungkin pembicara pemateri dulu ya, di depan, terus nanti boleh Bapak Ibu guru bergabung. Ya. Kita persilakan narasumber untuk ke depan untuk berfoto bersama dengan Ibu PRT Kepala Museum Bergabung. Nanti boleh Bapak Ibu guru ikut foto.